Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai matrik inverse, di mana di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai determinan. Nah, sebetulnya inverse ini ada kaitannya dengan determinan. Nah, definisi dari inverse, kita misalkan jika matriks A dan matriks B adalah dua matriks yang berordo sama dan memenuhi persamaan A dikali B sama dengan B dikali A sama dengan identitas, maka matriks A adalah matriks inverse dari matriks B. Atau kebalikannya, matriks B adalah matriks inverse dari matriks A. Gitu. Kalau kita simbolkan, misal kita punya dua matriks, yaitu matriks A dan matriks B, yang kalau dikalikan akan sama dengan matriks B dikali matriks A, yang hasilnya adalah identitas atau matriks identitas, maka berlaku inverse dari nilai B adalah A. Atau kebalikannya, B adalah matriks inverse dari A. Begitu. Ilustrasinya seperti ini. Misalkan saya punya matriks A di mana elemennya 3, 2, 4, 3 dan matriks B 3, minus 2, minus 4 dan 3. Nah, kalau saya kalikan matriks A dikali matriks B sama dengan 3, 2, 4, 3 dikalikan 3, min 2, min 4 dan 3, itu akan menghasilkan 3 kali 3 adalah 9, dikurangi 2 kali minus 4, min 8, kemudian 3 dikalikan dengan minus 2 adalah minus 6, kemudian ditambahkan dengan 2 kali 3 adalah 6, yang ini, kemudian yang terakhir, sistem perkalian yang terakhir, 4 dikali 3 adalah 12, dikurangi 3 kali 4 atau min 12, kemudian 4 dikalikan minus 2, minus 8, ditambah 3 kali 3 adalah 9. Sehingga kalau dikalkulasikan, 9 minus 8 adalah 1, min 6 tambah 6 adalah 0, 12 dikurangi 12 adalah 0, min 8 ditambah 9 adalah 1. Ini adalah matriks identitas. Nah, kalau hasilnya seperti ini, maka berlaku hubungan B merupakan inverse dari matriks A. Atau kita balik, A merupakan inverse dari matriks B. Kalau kita kalikan dua matriks ini, akan menghasilkan suatu nilai identitas. Jadi matriks ini seperti halnya nilai kebalikan. Kebalikan dari pangkat adalah akar. Kemudian kebalikan dari logaritma adalah eksponen. Kebalikan dari dikali adalah dibagi. Nah, seperti halnya itu. Itu ya. Selanjutnya, rumus inverse. Misalkan kita punya matriks A, maka rumus dari inverse matriks A adalah adjoin dari matriks A dibagi determinan matriks A. Ini biasanya kita tulis ADJ boleh. Atau ditulis seperti ini, adjoin matriks A. Jangan lupa ini kurung kurawa karena dia berbentuk matriks. Kemudian dibagi dengan determinan, simbolnya garis seperti ini. Determinan A. Nah, untuk menghitung adjoin ini, kita perlu yang namanya matriks minor, kemudian dibuat kofaktor, dan akhirnya di sini didapatkan matriks adjoin. Minor, kita sudah pelajari ini di pertemuan sebelumnya, di mana minor ini adalah submatriks yang dihilangkan unsur baris ke I dan kolom ke J. Kemudian dibuat determinannya atau dihitung determinannya dan dihitung untuk masing-masing minor. Nah, setelah kita dapatkan minor, kita hitung kofaktor dengan rumus
min 1 pangkat I plus J dikalikan determinan minornya. Nah, kalau kita sudah dapatkan nilai kofaktor, maka adjoin ini adalah nilai kofaktor yang ditransposkan. Begitu ya. Jadi untuk menghitung inverse, kita punya dua komponen. Yang pertama komponen adjoin, yang kedua komponen determinan. Untuk komponen adjoin, ini dihasilkan dari kita merunut, menghitung minor, kemudian setelah menghitung minor kita hitung kofaktor. Setelah kofaktor, baru kita transposkan, maka akan dihasilkan nilai adjoin. Kalau untuk determinan, ini sudah saya bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, ini pembahasan ulang mengenai minor. Jadi intinya, minor MIJ atau biasanya disimbolkan dengan MIJ adalah submatriks yang dihilangkan elemen baris ke I dan kolom ke J. Gitu ya, ini sudah saya bahas di minggu kemarin. Dan untuk kofaktor, rumusnya boleh menggunakan C, simbolnya boleh menggunakan K sama. Jadi kofaktor ini rumusnya min 1 pangkat I plus J dikalikan dengan MIJ. MIJ ini adalah matriks minor yang sudah dibuatkan determinannya. Sehingga nanti dihasilkan yang namanya matriks kofaktor. Nah, adjoin ini, adjoin adalah transpos dari nilai kofaktornya. Begitu, sudah saya jelaskan ya. Contoh mencari inverse. Kalau kita punya matriks berordo 2 kali 2. Misalkan, saya punya matriks A dengan elemen 3, 2, 4, 3. Maka step yang pertama dari sini adalah kita bisa mencari dulu determinan boleh, mencari adjoin dulu boleh. Yang intinya dua komponen ini harus ada. Misalkan kita mencari determinan dulu, maka determinan dari ini adalah kalikan A dengan D dikurangi B kali C. 3 kali 3 adalah 9, kemudian dikurangi 2 kali 4 adalah 8. Sehingga determinan dari matriks A adalah 1. 9 dikurangi 8 sama dengan 1. Yang selanjutnya kita harus cari yang namanya adjoin. Nah, adjoin ini ada komponen minor. Di mana minor ini kita punya minor M11, minor 12, minor 21, dan minor 22. Minor 11 berarti baris pertama dan kolom pertama dicoret atau dihilangkan. Sisanya adalah ini, 3. Nah, 3. Kemudian M12 berarti baris pertama, kemudian kolom kedua dicoret. Hasilnya adalah yang ini, 4. Kemudian M21 berarti baris kedua, kolom ke-1. Sisanya adalah ini, 2. Kemudian M22 adalah baris kedua, kolom kedua. Sisanya berarti determinannya adalah nilai itu sendiri, 3. Sehingga didapatkan minornya, matriks minornya adalah 3, 4, 2, 3. Nah, selanjutnya untuk kofaktor. Kofaktor tinggal dikalikan masing-masing komponen ini dengan min 1 pangkat I plus J-nya. Untuk I plus J yang pertama ini kan 1 tambah 1, maka dia nilainya positif. Kalau genap, ingat ketentuannya. Kofaktor, kalau pangkatnya genap, maka nilainya positif. Kalau pangkatnya ganjil, seperti ini 1 tambah 2 adalah 3, maka dia nilainya minus atau berkebalikan. Ini pun sama nih, 2 tambah 1 adalah 3, maka dia nilai kofaktornya minus 2. Yang ini 2 tambah 2 min 1 pangkat 4 artinya
berarti 1 dikali 3 sama dengan 3. Nah, sudah didapat nilai kofaktor, hasil yang ini kita transpose untuk mendapatkan nilai adjoin. Kita transposkan baris jadi kolom, kolom jadi baris. Berarti 2 min 4 yang asalnya baris menjadi kolom 1. 3 min 4 jadi ke bawah. Kemudian min 2, 3 asalnya baris kedua menjadi kolom 2. Min 2, 3. Nah, kalau sudah didapat komponen ini dan determinan, kita bisa langsung masukkan ke rumus inverse. A inverse atau matriks inverse dari A adalah adjoin dari matriks A dibagi dengan determinannya. Adjoin A yang ini 3 min 2 min 4 3 yang ini ya dibagi determinannya 1. Nah, karena ini merupakan pembagian skalar, maka kita bagikan tiap elemen di matriks yang ini dibagi 1. 3 bagi 1, 3 min 2 bagi 1, min 2, min 4 bagi 1 tetap. Begitupun 3 dibagi 1 sama dengan 3. Sudah didapat, berarti ini adalah matriks inverse dari A. Itu ya. Atau inverse dari matriks A, sama saja. Nah, sekarang untuk inverse dengan ordo 3 kali 3. Seperti biasa, ingat rumusnya, ini adalah adjoin dari A dibagi dengan determinan A. Yang pertama, misalkan kita cari dulu determinannya. Untuk mencari determinan dari ordo 3 kali 3, kita bisa gunakan metode Sarus atau metode kofaktor. Di pertemuan sebelumnya sudah. Misal, saya menggunakan metode Sarus, maka langkah yang pertama kita tempelkan kolom pertama dan kolom kedua di kolom terakhirnya. Setelah kolom terakhir, kita buatkan lagi, tuliskan min 5, 5, min 1, tuliskan lagi di sini. Kemudian kolom kedua, 5, min 6, 2, tuliskan lagi di sini. 5, min 6, 2. Kalau sudah dibuat matriks seperti ini, atau ini namanya matriks yang sudah diperbesar, maka tiap diagonalnya kita kalikan. Diagonal yang arahnya ke kanan kita buat positif, dan diagonal yang arahnya ke kiri kita buat negatif. Yang ke kanan berarti ini min 5 dikali min 6 dikali min 1. Ini adalah 30 kali min 1 sama dengan min 30. Selanjutnya 5 kali 2 10. 10 kali min 1 min 10. Selanjutnya min 1 kali 5 min 5. Min 5 kali 2 min 10. Diagonal yang selanjutnya yang bersilangan. Ini sifatnya dikurangi, berarti min 1 kali min 6, 6, 6 dikali min 1 adalah min 6. Dikurangi min 6, kemudian yang lainnya lagi, min 5 dikali 2 min 10, min 10 dikali 2 adalah min 20. Selanjutnya, 5 kali 5, 25, dikali min 1, min 25. Dikalkulasikan berarti sama dengan min 30 ditambah 10, min 10 ditambah min 10, ini karena negatif-negatif jadi ditambah 6, ini ditambah 20 karena negatif dikali negatif, kemudian yang terakhir negatif dikali negatif, ini berarti menghasilkan positif 25. Hasil akhirnya min 30, min 10, min 40, min 50 dikurangi 6, min 50 maaf ditambah 6, ditambah 20, kemudian ditambah 25, hasilnya sama dengan 1. Jadi
Determinan dari matriks A ini sama dengan 1. Sudah didapat yang bawahnya, kita cari yang adjoin sekarang. Nah, mencari adjoin jangan lupa pertama cari dulu minor. Cari minor satu-satu berarti baris pertama, kolom pertama dicoret atau dihilangkan. Sisanya min 6, 2, 2, min 1. Setelah kita dapatkan sisaan matriksnya, kita buatkan determinan. Jadi ini min 6, 2, 2, min 1. Kita hitung determinannya menjadi min 6 kali min 1 dikurangi 2 kali 2. Min 6 dikali min 1 sama dengan 6. Dikurangi 2 kali 2 adalah 4. Jadi M11 sama dengan 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Selanjutnya minor 1, 2. Berarti baris yang pertama kita hilangkan, kolom yang kedua kita hilangkan. Sisanya adalah elemen 5, 2, min 1, min 1. Tuliskan. Setelah dituliskan, dihitung determinannya. Berarti 5 kali min 1, min 5. 2 dikali min 1 adalah min 2. Determinannya berarti min 5 dikurangi min 2 sama dengan min 3. Selanjutnya, minor 1, 3. Berarti baris ke-1 kita hilangkan, kolom ketiga kita hilangkan atau ditutup boleh. Sisanya adalah elemen 5, min 6, min 1, 2. Tuliskan. Kalau sudah dituliskan, cari determinannya. 5 kali 2 adalah 10, dikurangi min 6 kali min 1 adalah 6. Jadi 10 kali dikurangi 6 adalah 4. Selanjutnya, minor 21. Berarti baris kedua ditutup, baris kolom ke-1 ditutup. Sisanya 5, min 1, 2, dan min 1. Tuliskan, kemudian kita hitung determinannya. 5 dikali min 1 adalah min 5, min 1 dikali 2 adalah min 2. Sehingga hasil determinan M21 adalah min 5 dikurangi min 2, sama dengan min 3. Kemudian M22, baris kedua ditutup, kolom kedua ditutup. Sisanya adalah min 5, min 1, min 1, min 1. Sama dicari juga determinan. Min 5 dikali min 1, 5. Min 1 dikali min 1, 1. Jadi 5 kurang 1 sama dengan 4. Selanjutnya, minor ketiga 1. Baris ketiga kita tutup, kolom ke-1 kita tutup. Sisanya 5, min 1, min 6, 2. Kita tuliskan, terus kita cari determinan. Determinannya kali silang, 5 kali 2, 10, dikurangi min 1 kali min 6, 6. Jadi 10 dikurangi 6 sama dengan 4. Yang selanjutnya minor 32, baris ketiga kita tutup, kolom kedua sama kita tutup. Maka sama dengan sisanya min 5, min 1, 5, 2. Kita cari juga determinannya, berarti min 5 kali 2 adalah min 10. Min 1 kali 5 sama dengan min 5. Min 10 dikurangi min 5 sama dengan min 5. Dan yang terakhir, minor 33, baris ketiga tutup, kolom ketiga ditutup. Sisanya min 5, 5, 5, min 6. Kita hitung determinan, kali silang min 5 kali min 6, min 30. 5 kali 5 adalah 25. 30 dikurangi 25 sama dengan 5. Selanjutnya, dari minor-minor yang kita dapat, baik minor 11 sampai dengan minor 33, kita tuliskan dalam bentuk matriks minor A. Ini adalah matriks minor dari matriks A.
kita tuliskan sampai dengan ini. Elemen M33 sama dengan 5, ini 5. Jadi yang tadi 31, 32, 33 baris ketiga kan kolom ke masing-masing kolom 1, 2, 3, 4 kita tulis di sini. Min 5 kita tulis di sini. Kemudian yang terakhir adalah yang di sini. Nah, di ujung. Baris ketiga kolom ketiga. Setelah kita dapatkan minor, selanjutnya kita menghitung kofaktor. Kofaktor ini kita buatkan tanda plus minus dulu, biar mudah. Nah, untuk ini adalah baris pertama, kolom pertama, maka 1 tambah 1 sama dengan 2 adalah kalau dipangkatkan bernilai positif. Yang ini karena dia ganjil maka bernilai negatif. Ini berselang positif kembali, ini negatif, ini positif, negatif, positif, negatif, dan terakhir kolom 3 baris 3 berarti pangkatnya genap maka nilainya positif. Nah, setelah diberi keterangan positif dan negatif, maka kalikan masing-masing positif negatif tersebut pada elemennya. Ini berarti menjadi nilai 2, ini berarti min jadi positif 3, ini adalah 4, ini negatif jadi positif 3, ini adalah 4, min dikali min jadi min 5, min 5 jadi 5, kemudian ini adalah 4, min jadi positif 5, dan yang terakhir adalah bernilai positif 5. Nah, setelah didapatkan nilai kofaktor, terakhir berarti kita tinggal mentranspos nilai kofaktor ini agar menjadi nilai adjoin. Jadi ditranspos nilai ini. Nah, ini adalah hasil transposnya. Kok sama nilainya? Kenapa hasilnya sama? Karena kebetulan angka yang ditransposnya hasilnya sama. Gitu. Kalau sudah didapat adjoin sudah ada, tadi determinan di awal sudah kita hitung bernilai 1, maka 1 atau adjoin dibagi determinan adalah nilai adjoin itu sendiri. Ya, matriks adjoin itu sendiri. Karena determinannya 1. Begitu. Contoh selanjutnya. Misalkan saya punya matriks A lagi sama dengan elemen yang berbeda. Elemennya min 2, 4, min 5, 1, 3, min 7, 0, 4, min 8. Ingat kembali, untuk menghitung inverse adalah adjoin dibagi determinan. Kita selesaikan dengan step yang pertama, hitung dulu determinan. Determinan kita bisa pakai dengan cara sarus. Seperti biasa, kalikan elemen diagonal yang berwarna biru, kemudian dijumlah, dikurangi hasil pengkalian elemen diagonal yang berwarna hijau untuk tiap masing-masing diagonal. Didapat bahwa min 2 kali 3 kali min 8 sama dengan 38, 4 kali min 7 adalah min 27, min 28 dikali 0 adalah 0, min 5 kali 1 min 5 dikali 4 min 20. Dikurangi min 5 kali 3 kali 0, 0. Min 2 kali min 7, 14. 14 kali 4, 56. Dan terakhir, 4 dikali 1, 4 dikali min 8, min 32. Hasilnya 48 tambah 0 dikurangi 20, 28. Dikurangi 0 tambah 56, 56. Dikurangi 32, 24. Jadi 28 dikurangi 24 sama dengan 4. Determinan sudah didapat bernilai 4. Selanjutnya komponen yang adjoin.
Seperti biasa, untuk mencari adjoin kita cari dulu minor. Minor 1, 1, ini yang dicoretnya. Sisaannya berarti 3 min 7, 4 min 8. Kita hitung determinannya. 3 kali min 8 dikurangi min 7 kali 4. Sama dengan min 24 ditambah 14. Ditambah 28. Maka sama dengan 4. Oke. Selanjutnya kita hitung minor sampai dengan minor ke 33. Setelah kita dapat masing-masing minor, komponen ini kita buatkan dalam bentuk matriks minornya. Ini adalah matriks minor 1, 1, disimpannya di sini. 1, 2 berarti baris ke-1, kolom kedua di sini min 8. Minor 1, 3, baris ke-1, kolom ketiga di sini bernilai 4. Sampai dengan minor 3, 3, min 10 kita simpan di paling ujung. Baris ketiga, kolom ke-3. Yang selanjutnya kita hitung kofaktor. Kofaktor seperti biasa gunakan min 1 pangkat I plus J. Ingat, kalau I plus J-nya genap, maka hasilnya positif. I plus J-nya ganjil, hasilnya maka negatif. Kita simbolkan dulu positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. Sedemikian sampai kita dapatkan pengkalian dari positif negatif ini pada masing-masing elemen. Ini menjadi 4, ini menjadi 8, ini menjadi 4, ini 12, ini 16 karena positif sama. Ini jadi positif 8, ini negatif 13, min 19, dan terakhir minus 10. Nah, sudah didapatkan kofaktor, sekarang tinggal transpose agar mendapatkan adjoin. Ditranspose atau ditukar kolom jadi baris, baris jadi kolom, maka didapat 4, 8, 4 dijadikan kolom pertama 4, 8, 4. 12, 16, 8 dijadikan kolom kedua 12, 16, 8. Min 13, min 19, min 10 jadi kolom ketiga. Berarti ini adalah adjoin dari matriks A. Kalau sudah didapatkan nilai adjoin, kita tinggal menghitung inverse. Rumusnya adjoin dibagi determinan A. Adjoin tadi sudah didapatkan, ini satu per sama saja. 1 per determinan atau boleh di adjoin dibagi determinan sama. Ini dibagi 4 sama dengan masing-masing elemen dibagi 4. 4 dibagi 4, 12 bagi 4, 8 bagi 4, 16 bagi 4, sampai terakhir min 10 bagi 4. Ini kita tuliskan. Dan yang terakhir didapatkan hasil matriks inverse-nya adalah 4 dibagi 4 sama dengan 1, 12 dibagi 4 sama dengan 3, min 13 dibagi 4 boleh dalam bentuk pecahan masih boleh. 8 dibagi 4 adalah 2, 16 dibagi 4 adalah 4, min 9 dibagi 4 masih tetap sama, nggak masalah. 4 dibagi 4, 1, 8 dibagi 4, 2, dan yang terakhir disederhanakan atau menjadi 5 min 5 per 2. Sehingga ini adalah inverse dari matriks A. Begitu. Nah, setelah selesai kita mempelajari mengenai inverse, silakan kerjakan latihan berikut. Kemudian seperti biasa dikumpulkan di Google Classroom. Untuk hari ini saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.